Smile, Pavlichenko. Smile. We're retreating. Do you hear me? Retreating! Our losses are huge! And you will be among them tomorrow! War isn't only death. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1916 di Bilaserva, Ukraina, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Sejak di bangku sekolah, Pavlichenko merupakan sosok gadis tomboy yang amat kompetitif. Dia gemar bertanding dengan anak laki-laki dalam berbagai jenis olahraga. Pavlichenko memang dikenal sebagai sosok siswi yang cemerlang di sekolah, namun ia memiliki bakat menembak jitu yang amat baik. Saat Jerman memasuki kota Odessa, Pavlichenko termasuk para relawan pertama yang mendaftarkan diri masuk ke batalion infanteri. Dia awalnya ditawari untuk menjadi perawat, tetapi karena memiliki medali menembak dalam berbagai lomba yang diikutinya, Pavlichenko akhirnya bergabung dalam kesatuan yang terdiri dari 2000 sniper perempuan di Angkatan Darat Uni Soviet. Pavlichenko langsung menunjukkan prestasinya dengan mencatatkan 100 pembunuhan terkonfirmasi pada bulan Agustus. Alhasil, Pavlichenko langsung dipromosikan menjadi sersan senior. Pada pertengahan Oktober tahun 1941, saat Jerman sudah menguasai kota Odessa, unit tempur Pavlichenko dievakuasi menggunakan kapal ke Sevastopol di semenanjung Crimea. Di sanalah Pavlichenko memulai petualangannya sebagai counter sniper atau berduel dengan para sniper Jerman. Dalam duel tersebut, Pavlichenko tak jarang harus berdiam diri selama beberapa jam hingga beberapa hari untuk mencari kelengahan lawan. Pavlichenko tak pernah kalah dalam duel ini dan dia dipastikan sukses menewaskan 36 orang sniper Jerman. Duel terpanjangnya memakan waktu selama 3 hari, tetapi Pavlichenko bisa memenangkan duel maut tersebut setelah sang sniper Jerman terlalu banyak membuat gerakan. Atas prestasinya tersebut, pada Mei tahun 1942, Pavlichenko naik pangkat menjadi letnan dan telah menewaskan 257 orang prajurit Jerman. Saat menerima penghargaan dan kenaikan pangkatnya, Pavlichenko hanya berkomentar singkat, "Saya akan membunuh lebih banyak lagi." Saat itu nama perang Pavlichenko sudah dikenal dan Jerman berusaha untuk membunuhnya atau setidaknya membuat sang sniper perempuan tersebut berhenti beraksi. Berbagai cara dilakukan termasuk dengan menggunakan pelantang suara. Jerman akan menawarkan pangkat perwira dan persediaan coklat yang tak terbatas bagi Pavlichenko. Namun tawaran tersebut dibalas Pavlichenko dengan membunuh tentara Jerman yang ke-309. Alhasil, Jerman amat marah dan bertekad akan membunuhnya lalu memotong tubuhnya menjadi 309 bagian. Ancaman Jerman itu ditanggapi ringan oleh Pavlichenko, bahkan ia merasa tersanjung karena musuh mengetahui prestasinya. Kesuksesan Pavlichenko ini terletak pada strateginya yang unik. Dia kerap mengikatkan manekin dengan pakaian mencolok di pepohonan untuk menarik perhatian musuh. Saat tentara Jerman melepaskan tembakan, Pavlichenko akan membalas dari arah yang tidak diketahui pasukan musuh. Biasanya dia akan menembak kaki seorang tentara musuh, dan saat kawan-kawannya datang membantu, barulah Pavlichenko menghabisi mereka semua. Selalu berada di garis depan, ternyata membuat Pavlichenko beberapa kali terluka. Pada Juni tahun 1942, Pavlichenko terluka akibat tembakan mortir Jerman. Setelah pulih, dia diliburkan dari tugas tempur dan pada bulan Juli di tahun yang sama, dia dikirim ke Amerika Serikat dan Kanada dalam misi hubungan baik. Setelah kembali ke negaranya, Pavlichenko naik pangkat menjadi mayor dan menerima penghargaan bintang emas dan didaulat menjadi pahlawan Uni Soviet. Namun Pavlichenko tak pernah lagi dikirim ke medan perang dan kemudian menjadi pelatih bagi para sniper Uni Soviet hingga Perang Dunia Kedua berakhir. Di akhir perang, dari 2000 sniper perempuan Uni Soviet, hanya 500 orang yang berhasil lolos dari maut dan Pavlichenko adalah salah satu dari mereka. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko akhirnya tutup usia pada tanggal 10 Oktober tahun 1974 dalam usia 58 tahun dan dimakamkan di Moskow.
2 tahun kemudian, sebuah perangko dengan wajah Pavlichenko diterbitkan untuk mengenang jasa salah satu sniper perempuan paling mematikan itu. Nah, begitulah kisah singkat tentang Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, salah satu sniper terbaik sepanjang masa. Pada dasarnya, wanita adalah makhluk yang suka kedamaian dan keindahan, namun jika hal tersebut sampai direnggut oleh orang lain, maka sisi keganasan dari seorang wanita bisa saja keluar sampai melampaui keganasan kaum lelaki. Oke, terima kasih bagi yang telah menonton video ini, dan jangan lupa di like dan juga di share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga di subscribe channel Serba Tahu. Sampai jumpa kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih.